Apa kabarnya hari ini? Pasti semua baik-baik dan apa? Baik. Baik. Oke. Jumpa lagi dengan Kak Desi dan Kak Delvi. Kak Delvi di acara kita Jam Kids. Apa sih itu Kak Jam Kids? Oh, Jam Kids itu adalah Jesus, you are my protector. Ada gerakannya nggak Kak? Ada dong. Nah, Kak Delvi dan Kak Desi mau mengajak adik-adik semua, mari bangkit berdiri, kita gerakan jam ya. Yuk, sama-sama. Jesus, you are my protector. Sekali lagi deh Kak Delvi, boleh ya? Oke, sekali lagi. Semangat ya. Jesus, you are my protector. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, bereskan dulu mainannya, ya. Terus, kita yang rapi di depan ya. Walaupun online di YouTube, tapi semua harus tertib. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu, dipimpin oleh Kak Delvi. Silakan Kak Delvi. Tuhan Yesus, kita hari ini mau menyembah Tuhan, berkati. Semoga kita berjalan dari awal hingga akhir. Tuhan pimpin ibadah kita hari ini walaupun online. Kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Untuk pujian yang pertama, kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Mari bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita ulang pujian ini dari awal ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay! Adik-adik, pasti kita semua masih bersemangat ya. Delvi tahu nggak sih kalau kasihnya Tuhan itu sungguh tinggi? Setinggi apa tuh? Tinggi pokoknya. Lalu dalam. Melebihi lautan ya. Nah, kita nyanyikan pujian yang kedua ini ya. Oke. Judulnya apa? Setinggi-tingginya langit. Iya, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalah
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Yeay. Puji Tuhan adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan diri dengan tertib kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan karena kita masih ada hingga hari ini. Mari kita nyanyikan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu.
Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami telah mengawali ibadah kami dan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami sehingga kami boleh mengerti apa yang kami dengarkan dan yang disampaikan oleh kakak kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti kita semua dalam keadaan sehat bukan? Oke, Kak Desi akan mulai firman hari ini. Seorang panglima memimpin sebuah perang dan dia menang. Kak, panglima itu apa, Kak? Panglima bisa disebut juga hulu balang atau yang sering kita dengar adalah pemimpin pasukan. Bisa juga dia memimpin prajurit. Siapa di sini yang pernah nonton film yang perang-perang? Pasti ada pemimpinnya. Gak mungkin tiba-tiba main serbu terus perang. Enggak. Pasti ada satu orang yang memimpin perang tersebut sehingga perangnya bisa dimenangkan. Nah, adik-adik, kalian boleh buka Alkitab 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 27. Di sana bercerita tentang seorang panglima yang bernama Naaman. Dia dikenal oleh orang karena dia selalu memenangkan peperangan. Mau sebanyak apapun yang dia lawan, dia pasti menang. Kenapa? Karena dia disenangi oleh Allah. Dan dia begitu dikagumi oleh rakyat. Karena dia bisa melindungi banyak orang. Ya. Nah, tetapi pada suatu hari panglima ini bersedih. Kenapa ya kira-kira dia bersedih? Ternyata adik-adik, dia terkena penyakit. Ingat, panglimanya kan manusia biasa, jadi bisa aja terkena penyakit. Kalau sekarang ini kan, kita lihat bagaimana maraknya virus corona. Jadi sehebat apapun orang, sehebat apapun manusianya, pasti bisa kena virus corona kalau tidak menjaga kesehatan. Apalagi tidak cuci tangan, ya kan? Tidak pakai masker. Kak Desi nggak pakai masker karena lagi syuting ya. Dan Kak Desi jaga jarak sama yang bantuin ya. Nah, belum lagi nanti kalau pergi keluar, ya kan? Pegang sana, pegang sini, nggak cuci tangan. Sehingga kena corona. Nah, sama dengan panglima yang satu ini. Sehebat apapun dia dalam memenangkan peperangan, dia bisa terkena penyakit adik-adik. Dan penyakitnya seram. Kenapa? Karena penyakitnya bisa mengasingkan dia dari keluarganya dan juga seluruh orang. Rakyat-rakyatnya. Dan yang lebih seramnya lagi adalah penyakitnya sangat-sangat mematikan. Penyakit apa sih Kak Desi yang diderita oleh panglima? Penyakitnya adalah penyakit kusta adik-adik. Pada zaman dulu, seorang yang terkena penyakit kusta itu akan diasingkan jauh tempatnya dari pemukiman rakyat. Dan tidak bisa bersentuhan dengan orang lain. Kenapa? Karena penyakitnya menular. Maka dari itu, panglima sangat sedih ketika tahu bahwa dia terkena penyakit kusta. Dia udah mundar-mandir, aduh bagaimana saya mau bisa berperang dan bertemu dengan orang-orang kalau saya kena penyakit kusta.
Jangankan orang-orang, bagaimana dengan keluarga saya? Ini membuat dia bingung dan dia benar-benar takut adik-adik. Dalam kebingungannya Panglima, ternyata dia memiliki seorang pelayan dari Israel. Nah, tiba-tiba pelayannya datang menghadap kepada si Panglima. Dia bilang, "Tuan, saya mau kasih tahu kepada Tuan bahwa ada seorang yang bisa menyembuhkan Tuan. Dia ada di Samaria. Sebutkan siapa namanya, siapa yang bisa menyembuhkan saya. Dia seorang nabi, Tuan. Kalau Tuan pergi menghadap dia, maka Tuan akan sembuh." Lalu dia dengan bergegas, dia berkata kepada raja. Dia meminta izin supaya dia bisa pergi menemui si nabi tersebut. Sebenarnya raja sangat bingung dan dia juga sedih. Kenapa? Karena setahu raja bahwa tidak ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Dia berpikir bahwa bagaimana ya aku berkata kepada Naaman kalau belum ada seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Nanti kalau aku bolehin dia, lalu dia pergi ke sana dan dia tidak sembuh, dia pikir aku bermain-main dengannya. Tetapi apa? Raja tetap membolehkan Naaman. Ketika Naaman pergi, ya, dia membawa bekal-bekalnya adik-adik. Membawa bekalnya, dia pergi bersama prajuritnya, pengawalnya. Dia berjalan sampai di Samaria. Apa yang terjadi? Dia bertemu dengan hambanya nabi tersebut. Siapa ya kira-kira nabinya ya? Namanya adalah Nabi Elisa. Sesampainya di sana, hambanya disuruh keluar karena Elisa sudah tahu bakal Naaman datang. Dia suruh hambanya keluar. Dia bilang bahwa nanti kalau Naaman datang, kamu kasih tahu kepada dia bahwa dia harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman datang, hambanya keluar, dia menghadap kepada Naaman. Dia kasih tahu seperti yang diberikan oleh Elisa. Dan ketika hambanya berkata kepada Naaman bahwa dia harus mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan, dia sedikit kesal adik-adik. Dia kayak jengkel gitu. Kenapa dia kesal dan jengkel? Karena dia berpikir kayak gini, kenapa ya Nabi Elisa menyuruh saya mandi di sungai Yordan? Sedangkan di tempat aku itu tuh banyak banget pemandian yang airnya lebih bagus dibanding sungai Yordan. Ini sangat-sangat gak masuk akal. Apa emang aku kurang sering mandi, makanya aku kena penyakit kusta, atau emang aku kurang bersih? Dan dia merasa kayak masih menggerutu di dalam hati, gimana sih, masa aku harus mandi 7 kali, emang aku kurang mandi apa ya? Dia berkata seperti itu. Dan ketika saat itu juga, pengawalnya berkata kepada Naaman, Panglima, alangkah baiknya Panglima mencoba. Karena kalau Nabi Elisa mengatakan Panglima harus melakukan yang berat pun, ya Panglima harus melakukan kan. Kalau dikasih yang mudah, kenapa nggak dilakukan dulu? Coba Panglima lakukan saja apa perintah dari Nabi tersebut. Lalu dia dengan masih hati yang kesal, tapi sudah hampir selesai ya bergumamnya sampai di sungai Yordan. Dia mandi sebanyak 7 kali, dicelupkan tubuhnya sampai 7 kali ya. Pokoknya yang namanya mandi ya, dicelup sampai 7 kali ya adik-adik ya. Dan ketika yang ke-7 kali dia bangkit dan dia melihat tubuhnya sudah bersih. Tidak ada lagi penyakit kusta. Dan dia begitu kegirangan adik-adik. Dia senang, wah badan aku sudah sembuh. Aku tidak penyakit kusta lagi. Dengan hati yang gembira dia pergi menghadap Nabi Elisa. Buat apa?
dia mau memberikan persembahan adik-adik. Ada beberapa persembahan yang dia berikan, tetapi apa? Nabi Elisa menolaknya. Nabi Elisa berkata bahwa itu bukan aku yang melakukan, tapi Allah yang melakukannya. Dari situ Nabi Naaman berkata bahwa, ampuni aku Tuhan kalau selama ini aku masih salah. Aku masih menyembah berhala. Kali ini aku mau menyembah Engkau. Bayangin, dari situ ada orang yang mau berubah. Ya. Nah, setelah percakapan Elisa dan panglima tersebut selesai, persembahannya ditolak, dia pulang adik-adik. Dia pulang, ternyata hambanya Elisa mendengar bahwa ada persembahan yang diberikan kepadanya. Dia berpikir dalam hati, kalau pemberian mah nggak boleh ditolak, harusnya diterima. Namanya hamba Gehazi. Ini nih kalau diterima nih banyak banget nih. Aku kira-kira gimana ya caranya ya supaya aku mendapatkan persembahan itu. Ternyata Nabi Elisa pergi ke dalam, masuk ke dalam rumahnya. Hambanya pergi mengejar panglima tadi. Dia kejar, lalu dia berkata, selamat. Tuhan, Nabi Elisa berubah pikiran. Dia mau setalenta perak tersebut diberikan dan juga 2 potong pakaian. Akhirnya Naaman mengatakan bahwa, 2 talenta aja peraknya kasih buat Elisa. Dan berikan 2 potong pakaian. Tadi dia minta setalenta ya, 1 ya. Tetapi Naaman memberikan 2. Nah, dia berpikir nanti aku simpan aja di rumah. Baru aku pergi ke rumah Tuan, yaitu Tuan Elisa. Pergilah Naaman dengan pengawalnya. Si Gehazi pun pergi. Dan setelah dia menyimpan apa yang dia terima dari Naaman, dia pergi ke tempat tuannya. Lalu tiba-tiba bisa jadi adik-adik ya, ini cuma kasih duga-duga aja. Ketika Gehazi masuk, si Elisa juga mungkin ketika membuka pintu kali ya. Terus Nabi Elisa bilang begini, dari mana kamu Gehazi? Terus Gehazi bilang, kayak gugup. Nggak dari mana-mana Tuan, saya hanya di sini saja. Saya nggak kemana-mana. Tapi tahu kan kalau udah ketakutan ada dia gugup. Tetapi Nabi Elisa mengetahui hal itu bahwa dia berbohong. Dan Nabi Elisa tahu bahwa dia telah menerima persembahan itu. Maka dari itu, penyakit yang diderita oleh Naaman balik kepada Gehazi. Akhirnya dia terkena penyakit kusta dan juga keturunan-keturunannya. Nah adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar bagaimana kita harus memiliki sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Nabi Elisa, kita bisa buat dia menjadi teladan bagi kita semua untuk menjadi orang yang benar-benar setia. Setia bukan dari perkataan. Nabi Elisa sudah menunjukkannya melalui tindakannya, yaitu apa? Dia menolak pemberian dari Panglima Naaman. Dan sama dengan kita, menunjukkan kesetiaan kita bisa menunjukkannya dengan menolong orang-orang di sekitar kita. Atau menolong teman-teman kita. Ingat, menolong tidak selalu menerima imbalan adik-adik. Tetapi kita benar-benar menolong dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Dan kita lakukan sama-sama ya adik-adik ya. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hari ini. Kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau belajar Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita untuk ayat hafalan. Pasti adik-adik semua senang kan ayat hafalan? Itu terlihat dari YouTube Jam Kids ya.
Lihat di sana adik-adik banyak yang mengirimkan video ayat hafalan. Nah, buat adik-adik yang lainnya, kalau mau mengikuti jangan lupa di subscribe ya channelnya GSKI Gajah Mada. Nah, akan ada notis tuh. Jadi setiap minggu kamu gak akan ketinggalan deh ibadah Jam Kids. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Amsal 19 ayat 22a. Sekali lagi, Amsal 19 ayat 22a. Demikian firman Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sekali lagi, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Dihafal ya adik-adik ya. Halo teman-teman, nama saya Bena. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 18 ayat 21 yang berbunyi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Terima kasih. Halo, nama aku Juan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 18 ayat 21 yang berbunyi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Dan kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami beribadah, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, pimpin selalu hidup kami dimanapun kami berada. Bapa yang baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya, amin.